Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, para sahabat, dimanapun anda berada, kembali berjumpa dengan saya melalui channel Wali NU. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan jasmani dan ruhani, diberikan kekuatan iman dan Islam yang sempurna, sehingga dapat mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apapun yang dilarangnya sepanjang sisa hidup kita. Semoga pula kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan rezeki yang luas, yang banyak, penuh dengan nikmat, rahmat dan barakah, diberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia ini hingga kelak melewati yaumul hisab, hingga masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang para habaib, oknum-oknum habib yang negatif. Abang-abang sekalian, mas-mas, mbak-mbak, kakak, adik, saudara-saudari, para habaib, ustaz kiai, para muhibbinnya Bang Ali dan lain-lain yang saya muliakan, karena anda masih mendengarkan sampai di sini. Cerita negatif para habaib, tokoh-tokoh mereka ini mungkin tidak akan habis-habis. Selalu akan ada. Mengapa? Karena di dalam diri mereka ini ada keangkuhan yang dilatar belakangi oleh nasab, iftikhar atas nasab, merasa dirinya sebagai zuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftikhar yang berlebihan sampai-sampai kata Imam Al-Ghazali, faqiyasu bil alawi, faqiyasu syaitan bil alawi. Maka masuklah kiasnya syaitan kepada kelompok-kelompok yang seperti ini, saudara-saudara. Bangga, merasa tinggi derajatnya, merasa paling suci, merasa paling alim, hingga merasa sampai menjadi orang yang maksum, tidak berdosa, saudara-saudara. Membuat fitnah tidak berdosa, membuat cerita dusta merasa tidak berdosa, membodoh-bodohi umat merasa tidak berdosa, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah sejarah, cerita sejarah, tidak berdosa. Membuat fitnah-fitnah di antara kalangan kaum muslimin, umat Islam, tidak berdosa. Menghina para kiai-kiai, alim ulama yang bukan dari kelompok mereka, tidak berdosa, saudara-saudara. Biadab tidak begitu. Biadab. Ini kelompok-kelompok yang serupa dengan Dajjal. Pada akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan, saudara-saudara. Di akhir zaman kelak itu, baca cerita tentang Dajjal ya. Gak habis-habis cerita tentang bejatnya mereka, saudara-saudara.
Wajah Oknum Habib di Indonesia ini sangat dekat dengan berita-berita tentang dakwah yang berisi umpatan, caci maki kepada kiai, caci maki kepada pemimpin negara kita, dakwah dengan berkata jorok, anjing, babi, kotoran segala macam disebut, ditujukan kepada kiai. Itu saudara-saudara. Ya, ini orang bejat yang begini ya, saudara-saudara, membodohi umat ya. Saudara-saudari, para sahabat dimanapun Anda berada, cerita dan berita tentang para tokoh oknum habaib di Indonesia yang berbuat negatif, atau cerita negatif tentang para oknum habib, tokoh-tokoh mereka sepertinya nggak habis-habis, selalu ada dan menjadi berita di YouTube secara khususnya. Kalau kita lihat itu banyak, kita lihat banyak konten berita di YouTube tentang Habib-Habib ya, tokoh-tokoh mereka yang radikal, rasis. Ada Habib yang menjuragankan dirinya sehingga dikenali sebagai Habib Juragan. Ada juga berita tentang oknum Habib yang selingkuh. Ada juga berita tentang oknum Habib penzina ya. Macam-macamnya negatifnya. Ada Habib yang mengambil gorengan dagangan jamaahnya tanpa membayar. Aneh-aneh aja ya. Dan yang paling banyak adalah oknum tokoh-tokoh habaib atau kalangan ba'alwi yang disebut sebagai pendusta, kadzab, mendustakan cerita sejarah Indonesia, sejarah Nusantara, mendustakan sejarahnya siapa penyiar Islam pertama di Indonesia, artinya merubah sejarah. Ada juga berita di mana ada oknum Habib juga tokoh ini merubah atau membuat makam-makam palsu, kuburan-kuburan palsu, atau merubah status daripada almarhum. Almarhum itu bukan Habib, tapi dihabibkan atau diba'alwikan, saudara-saudara. Ya begitulah, jadi banyaknya. Sampai-sampai mungkin ada di antara Anda yang berpikir, apakah kelompok Ba'alwi ini tempatnya, sarangnya daripada orang-orang yang radikal, sarangnya daripada oknum yang ingin menjadi juragan di Indonesia ini, atau sarangnya dari orang-orang yang muncul sebagai pendusta-pendusta di akhir zaman, saudara-saudara. Sampai-sampai mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ya wallahu a'lam. Tentu saja setiap marga atau suku itu tidak sempurna. Kalau kita kembali ke awal ya, cerita Nabi Adam, kisah Nabi Adam alaihissalam, punya anak, ada di antaranya yang juga negatif. Kalau kita kembali ke cerita kemanusiaan, akan tetapi ini sesuatu yang tidak lumrah, karena munculnya dari tokoh-tokoh ya, bukan kalangan biasa, artinya para tokoh mereka, sehingga kita beranggapan jangan-jangan kalangan ini memang kalangan pendusta ya. Kalangan kelompok radikal, rasis, bangga-banggakan nasab, kalangan kelompok orang yang ingin menjadi juragan, menguasai Indonesia. Kalau Anda pergi ke Sumatera, nyampe nanti di Provinsi Jambi, pergi Anda ke seberang kota
seberang kota Jambi. Di situ ada kawasan disebut kawasan Tahtul Yaman, di bawah kakinya Yaman, kampungnya itu satu kampung, satu kecamatan disebut Tahtul Yaman. Kalau di Jawa ada Habib yang bilang Jawa itu Babul Yaman, pintunya Yaman. Memang mereka berindikasi atau menunjukkan kalau ingin sepertinya menguasai Indonesia ini, saudara-saudara. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Motivasi itulah barangkali ya, salah satu diantaranya yang menyebabkan mereka menggunakan segala macam cara, terutama dengan yang lebih mantap bagi mereka beberapa tahun terakhir ini adalah dengan menunggangi nasab sebagai zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah diteliti palsu, tidak tersambung. Mau dipaksa diakui ya gak bisa, saudara-saudara. Haram hukumnya diakui. Orang faktanya tidak ditemukan tersambung, saudara-saudara. Itulah cerita tentang Habib, oknum-oknum Habib kalangan Ba'alwi yang negatif di media sosial, di YouTube. Barangkali ya, mungkin Allah sengaja menampilkan ini sekarang ini di masa kita sekarang, karena memang kesombongan itu pada akhirnya akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang-abang sekalian, mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik dan saudara-saudara semuanya, itulah cerita singkat tentang Habib, tapi negatif. Kalau mau diceritakan sangat banyak, nanti nggak cukup time-nya. Apakah memang begitu kalangan mereka itu? Yang pasti yang ditampilkan dan Allah perlihatkan kepada kita melalui sosial media, begitulah wajah daripada oknum habaib di Indonesia. Kalau yang di tingkat awamnya sih mungkin tidak menjadi persoalan karena mereka awam. Tapi ini di tingkat tokoh, di kelas penceramah-penceramahnya, di kelas para pemimpin mereka, pemimpin jamaahnya, mereka menjadi pendusta-pendusta. Misalnya contoh yang terbaru ini, sekarang lagi diviralkan. Ada Habib, oknum Habib lah kita sebut, melalui channel YouTube, kalau tidak salah di channel Al-Fahmi Bani. Sang Habib ini dikenal dengan nama Sohe Al-Jubri, di mana dia ini mengatakan kalau ada orang yang tidak mengakui nasab Ba'alwi tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini runtuh, saudara-saudara. Ilmu-ilmu yang tersebar di kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara juga runtuh. Ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu yang ada di Nusantara ini adalah ilmunya Ba'alwi, kalangan Ba'alwi, saudara-saudara. Ini kan kazab namanya, pendusta. Karena kenyataannya kalau kita baca sejarah, kembali kita flashback, tentunya sejarah yang asli, yang bukan dibuat, dirubah, dipalsukan oleh mereka kalangan Ba'alwi. Anda pasti akan menemukan sesuatu yang berbeda. Di mana para kiai-kiai kita, ya, para alim ulama yang ada di Indonesia ini, hingga masa Wali Songo, ini
tidak berguru kepada kiai, kepada kalangan Bahalwi, saudara-saudara. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Saleh Al-Jufri dari klan Ba'alwi ini adalah dusta. Narasi yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Anda boleh lihat di daerah Anda. Kalau Kiai Imad, beliau menceritakan tentang kiai-kiai di Jawa gitu ya. Agak batuk masih. Di mana di dalam penelusuran bahwa Islam masuk ke Indonesia itu jauh ratusan tahun sebelum datangnya para imigran Ba'alwi ke Indonesia ini. Bagaimana bisa dikatakan orang yang ada di Indonesia seperti Sunan Ampel dan para wali-wali yang lainnya berguru kepada Ba'alwi? Bagaimana bisa orang yang lebih dulu datang tiba-tiba berguru kepada orang yang terakhir datangnya, saudara-saudara? Itu namanya gazal. Klaim-klaim dusta semacam itu muncul dari kalangan Ba'alwi. Barangkali atau mungkin ya, kalangan mereka ini memang lumrah, menganggap lumrah hal sedemikian itu. Yang penting sohe nasab mereka. Yang penting mereka bisa tetap memperkuat posisi mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad, walaupun sebenarnya tidak tersambung, mardud alias palsu. Mungkin karena ada kepalsuan itulah mereka berupaya semaksimal mungkin hingga menggunakan segala macam cara, termasuk juga dengan cara membuat klaim-klaim dusta semacam itu, saudara-saudara. Dan ini terjadi tidak hanya pada generasi kalangan Ba'alwi di zaman sekarang ini saja. Kalau Anda baca sejarah-sejarah berdasarkan sumber-sumber eksternal mereka, kita bisa ambil dan menemukan banyak contoh di mana mereka merubah banyak hal, saudara-saudara. Misalnya contohnya ya, kalau kita baca ini sumber eksternal internal mereka ini dari kalangan Ba'alwi, di mana mereka menyebut bahwa ulama fikih terkenal di kota Mirbat adalah Syekh Muhammad bin Ali Al-Qal, adalah murid dari Muhammad sahib Mirbat. Bahwa Syekh Muhammad bin Ali Al-Qal ini adalah murid dari Muhammad sahib Mirbat Ba'alwi. Itu klaim mereka, saudara-saudara. Faktanya bagaimana? Setelah dikonfirmasi dalam kitab-kitab sejaman, ternyata jangankan Syekh Al-Qala ini, belajar kepada Muhammad Ba'alwi, sosok yang namanya Muhammad Ba'alwi ini sendiri diduga kuat, fiktif, tidak tercatat oleh satu pun kitab-kitab nasab maupun kitab sejarah pada zaman itu, saudara. Jadi klaim dari mereka sendiri. Ya kalau begini kan orang awam juga bisa. Ya sahabat, ya datuk saya dulu presiden. Kalau ngaku-ngaku begitu ya bisa. Kepada orang awam yang lainnya tentunya. Tapi kepada orang yang cerdas kan bisa lihat media, bisa lihat berita yang jadi presiden siapa, umpamanya begitu. Itu pendustaan.
Saudara-saudara, abang-abang sekalian, mas-mas, mbak-mbak, kakek, ya, kakak-kakak, adik-adik, ya, gus-gus, kiai-kiai, para muhibbin, maupun kalangan ba'alwi sendiri yang saya muliakan, tetaplah karena Anda mendengar. Begitulah wajah oknum para habaib, baik yang di zaman sekarang ini yang ada di Indonesia maupun di masa lalu mereka. Jadi ada negatif itu selalu mereka lakukan, walaupun mereka tahu ya, berdusta itu dilarang, berbohong itu adalah salah satu dari tanda orang yang munafik. Kalau kita tonton video imam mereka ya, imam besar mereka bahkan menghalalkan, seakan-akan menghalalkan fitnah. Ayo buat fitnah, ayo buat fitnah. Coba cari di videonya di YouTube, ada itu. Sampai-sampai fitnah pun jamaahnya pun disuruh membuat fitnah, saudara-saudara, demi menghalalkan segala cara ya. Saudara-saudara, apakah ini ajaran dari Islam? Tentu bukan. Ini adalah pembohongan dan penyesatan kepada umat Islam. Kepalsuan. Jadi kita menjadi dan harus berhati-hati kalau mendengarkan ceramah-ceramah yang seperti itu, karena isinya adalah kesesatan, pendustaan, dan klaim semata, saudara. Coba kita kembali lagi kepada siapa tadi? Habib Soleh Al-Jubri, bahwa ilmu-ilmu yang ada di Nusantara ini akan runtuh, katanya begitu, kalau tidak mengakui kalangan ba'alwi sebagai zuriat Nabi, maka ilmu-ilmu yang ada ini runtuh. Maksudnya ilmu agama Islam. Padahal yang membuat runtuh itu kalangan mereka. Coba ada Habib oknumnya ini ya, tokoh-tokoh mereka ini, apa kata mereka? Habib yang bodoh lebih mulia daripada kiai yang alim, 70 kiai yang alim. Ini kan meruntuhkan ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Ini kan meruntuhkan lembaga-lembaga pendidikan dimanapun. Kaidah ini kalau diterima, meruntuhkan pesantren-pesantren, meruntuhkan kampus-kampus universitas. Mengapa bisa? Karena orang tidak perlu lagi ke pesantren. Orang tidak perlu lagi ke pondok, orang tidak perlu lagi santri jadi santri, orang tidak perlu lagi masuk kampus ke perguruan tinggi. Cukup pergi temui orang yang bodoh saja. Saking bodohnya. Saking bodohnya. Itu yang membuat runtuh, itu yang seperti itu sebenarnya. Doktrin-doktrin yang bodoh ya. Doktrin-doktrin yang membodohi umat dan membuat umat semakin bodoh. Begitu, saudara. Kakinya Habib lebih mulia dari kepala kiai. Tidak bodoh juga menghina. Menghina para alim ulama yang ada di Indonesia yang bukan dari kalangan mereka ini. Ini tokoh-tokoh oknum mereka seperti itu, saudara. Wajarlah kalau kemudian Allah memperlihatkan kebusukan ini di hadapan kita sekarang, supaya kita ini bisa cerdas, berpikir ya, menggunakan nalar yang optimal. Apakah kita belajar kepada orang bodoh? Kalau nalarnya dipakai tentu tidak akan seperti itu.
belajarlah kepada orang yang punya ilmu pengetahuan. Siapa mereka? Al-ulama warasatul anbiya. Itulah mereka orang-orang yang alim. Siapa mereka? Mereka yang tidak berbohong, tidak berdusta. Siapa mereka? Orang alim ini mereka yang tidak merubah sejarah. Siapa mereka? Mereka yang tidak sibuk membanggakan nasabnya. Mereka ridho kepada Allah, itulah ulama. Mereka khaufnya kepada Allah. Takut kepada Allah itu di antara hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Mereka takut, bukan takut kehilangan derajat kenasaban. Tidak takut kehilangan itu. Yang mereka takuti orang alim, yang alim hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut mereka diposisikan dimanapun. Mereka ridho kepada Allah. Tapi kalangan baru, mereka ingin dirinya disebut sebagai ulama. Ulama yang paling tinggi di antara ulama-ulama yang lain. Tapi kalau bicara nasab, sudah mulai ketakutan. Takut hilang derajat. Ini ulama. Sudah begitu membuat framing kepada yang lainnya. Membuat fitnah dan seterusnya. Membuat macam-macam dan menggunakan segala macam cara. Ada juga habis oknumnya sampai mengancam, menelpon dan tidak mengaku itu sebagai umat jamaah. Ada begitu. Ada habib yang oknum memukul kiai yang lain. Senang mempersekusi orang lain yang beda pendapat. Ini wajah-wajah oknum habib di Indonesia. Tokoh-tokohnya seperti itu. Senang mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, mencaci maki presiden, mengatakan anjing babi kepada kiai-kiai yang tidak sejalan, sepolitik berbeda politik dengan mereka. Ini biasa, mereka halalkan untuk mencaci maki seperti itu, saudara-saudara. Ini akhlak mereka seperti itu. Saya tidak menyebut akhlak. Mungkin pantas kalau untuk disebut bejat, karena kalau disebut kata-kata akhlak mestinya bagus, baik, akhlakul karimah. Kawannya kata-kata akhlak itu al-karimah. Temannya suku kata akhlak al-karimah, sesuatu yang mulia, tidak pantas didekatkan kepada sesuatu yang bejat. Nah, kalau mereka bisa ini, tidak bisa disandarkan dengan akhlak, disandarkan kepada sesuatu yang bejat, rusak, ataupun kata-kata buruk lainnya. Itu akan hilang kalau mereka merubah akhlak, memperbaiki diri menjadi orang yang berakhlak al-karimah. Kalau tidak, ya tetap status itu ya bejat begitu ya. Ada oknum mereka tega membuat dalil sampai bunuh saja, ya. Bunuh kepada kiai kita. Terjadi kepada Gus Muafik itu, di mana difatwakan bunuh saja. Coba nanti lacak di video-video oknum habib yang ngomong begitu. Ada saudara-saudara, begitulah akhlaknya mereka ini. Saudara-saudari, abang-abang sekalian, mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik ya, begitu saya panggil ya. Para gus, para kiai, para ustaz, para habaib, muhibbinnya habaib, semuanya nih. Kalau Anda berdusta, kalau Anda rasis, kalau Anda menyebarkan doktrin sesat, menyesatkan, Allah akan meruntuhkan Anda.
Memang ada yang belum diruntuhkan saat ini, misalnya setan, iblis itu. Iblis sampai akhir zaman, walaupun dia sesat, tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Dajjal ya, sampai akhir zaman nanti. Ya. Ada yang menduga ini mungkin laskar-laskarnya Dajjal ini yang sedang dipersiapkan nanti. Begitu sang Dajjal keluar, langsung punya laskar, mengaku sakti dan seterusnya, mengaku paling wali di antara wali-wali yang lain bukan kalangan mereka, mengaku paling alim dan tidak mengakui kealimannya orang lain yang bukan dari kalangan mereka, mengaku paling hebat, tidak mengakui kehebatan orang lain yang bukan dari kalangan mereka, mengaku paling suci dan tidak mengakui kesuciannya orang lain yang bukan dari kalangan mereka, mengaku paling soheh derajat nasabnya dan tidak mengakui kesohehan derajat nasabnya orang lain. Padahal ternyata saatnya Allah buka. Dulu Zuria Wali Songo dileceh-lecehkan, dianggap hina, bahkan disebut palsu oleh mereka, atau dianggap sedang ingin menjadi Habib gitu. Dan Allah tunjukkan sekarang yang mana palsu, ternyata mereka, saudara. Seperti itulah ya. Dan ini Anda bisa lihat di YouTube berita-berita begitu. Jadi kita mau bilang apa lagi? Satu persatu akan muncul berita seperti itu. Dan saya yakin akan masih ada lagi berita-berita seperti itu bermunculan dari oknum-oknum tokoh-tokoh habaib ya. Kalau kita mau disebut bodoh nanti nggak pantas ya, pada kalangan kita sendiri, kalangan muslim. Tapi kenyataannya begitu ya, saudara-saudara. Padahal mereka ini tidak diberikan tempat yang nikmat, kemuliaan oleh kalangan Nahdien, dicium-cium tangan dan kakinya, bahkan ada yang dianggap sebagai wali ya, oleh kalangan jamaahnya. Ya itu tadi, tapi mereka suka merendahkan kiai-kiai yang lain. Inilah akibatnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Segalanya saya sampaikan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu huwal muwafiq ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.